ibadah sekolah minggu online nih, Kak Gloria. Kita sapa dulu ya anak sekolah minggu kita. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Dahsyat, luar biasa pastinya, karena Tuhan Yesus yang memelihara kita semua. Nah adik-adik, kita akan langsungkan ibadah kita. Kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau baik bagi saya. Adik-adik, sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dalam sikap berdoa, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau baik. Telah mengumpulkan kami untuk beribadah sekolah minggu online. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus haleluya, amin. Amin. Masih semangat adik-adik? Semangat dong Kak Gloria. Kita angkat satu pujian bertambah-tambah. Dalamnya bertambah-tambah, lebarnya, tingginya kasih Yesus pada kita. Adik-adik, Bu Desi, ajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya, sebab kita memuji Tuhan dengan gerak dan tari.
taman. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Amin, haleluya. Adik-adik silakan duduk. Duduk yang tenang, karena kita akan memuji Tuhan, sebab kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh di dalam Tuhan. Namamu Tuhan, kiranya hatimu boleh disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut bibir anak-anakmu. Sekarang kami siap mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mau duduk diam, mau duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang mengurapi kami semua, telinga kami, supaya kira firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Loh, kok kalian masih nonton film? Sebentar lagi kan waktunya kalian ibadah sekolah minggu online. Mia, kenapa kamu masih nonton TV? Duh, Mama lagi seru nih filmnya. Kamu lagi Tony, kok malah masih main game terus sih? Mama, bentar lagi mah.
Aku udah mau menang nih, Ma. Bentar lagi, Ma, bentar. Aduh, kalian nggak boleh begitu. Kalian kan anak sekolah minggu. Dan ini sudah hampir jam 10.30. Waktunya ibadah sekolah minggu online dimulai. Udah. Ayo. Ganti channelnya di YouTube GPD Gloria Kids. Iya, Ma. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Nah, tadi kita sudah menyaksikan cuplikan cerita soal Tony dan Mia ya. Nah, siapa nih yang suka begitu? Jujur, kalau udah waktunya mau ibadah sekolah minggu masih asik main game. Masih asik nonton film kartun. Karena kalau hari Minggu ya banyak sekali ya film-film kartun. Nah, siapa yang suka begitu? Ya, kalau masih ada yang suka begitu, kita harus berubah ya adik-adik. Karena adik-adik kan sudah tahu kalau waktunya ibadah sekolah minggu online itu jam 10.30. Jadi adik-adik sudah harus siapkan diri ya untuk beribadah di channel YouTube GPDI Gloria Kids. Nah, pagi hari ini Ibu Desi juga mau bercerita tentang seseorang. Ya. Nah, Bu Desi mau tanya dulu nih. Seseorang itu adalah titik. Nah, kira-kira siapa yang tahu ya? Cluenya itu Ibu Desi mau bercerita tentang seseorang, nama depannya, huruf depannya itu D. Dia itu pernah ada di kandang singa. Siapa ya? Wah, pasti sudah ada yang jawab nih, sudah ada yang nebak nih. Nah, iya betul. Daniel. Nah, pagi hari ini Ibu Desi mau bercerita tentang Daniel. Daniel pada masa pembuangan di Babel. Nah, adik-adik duduk yang tenang ya, karena Ibu Desi mau bercerita. Nah, jadi pada waktu masa pembuangan di Babel itu umat Tuhan atau umat Yehuda dibuang ke Babel. Nah, jadi pada masa pembuangan itu nama umat Tuhan diganti. Nah, nama lain dari Daniel itu adalah Belsazar ya. Nah, jadi pada saat itu juga mereka harus menyesuaikan diri untuk hidup seperti sama dengan orang-orang di Babel ya. Ya, sehari-hari makanan mereka itu daging dan minumnya adalah anggur. Nah, makanan minuman itu tidak sesuai dengan kebiasaan yang dimakan oleh orang-orang Yehuda. Nah, tapi walaupun ya ada keharusan untuk memakan daging, Daniel tidak melakukannya. Ya, dia tetap berpegang kepada ketetapan atau perintah Tuhan. Nah, jadi Daniel itu dia malah meminta makanannya itu sayuran dan minumannya air. Nah, jadi pada waktu itu walaupun ada keharusan untuk memakan daging, tapi Daniel tidak melakukannya. Nah, kenapa? Nah, karena pada waktu itu memang tidak semua daging itu bisa dimakan ya. Ada yang boleh dan ada yang tidak. Nah, kalau adik-adik mau tahu makanan apa yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan pada waktu itu, adik-adik boleh meminta mama dan papanya membacakannya. Itu ada di Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Nah, di situ ada nanti ya makanan yang daging yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Nah, tapi pada waktu itu Daniel malah meminta makanannya itu sayuran dan minumannya air. Nah, tetapi Daniel tidak kalah sehat dengan orang-orang yang memakan daging pada waktu itu. Nah,
Jadi dari cerita ini Ibu Desi mau mengajak adik-adik semua untuk mencontoh ketaatan dari Daniel. Ya, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu mungkin banyak ya suara-suara ya yang kita dengar, seperti contohnya misalkan seperti ini ya, hari Minggu waktunya kita mau ibadah sekolah minggu online. Seperti tadi Tony dan Mia sudah waktunya jam 10.30 mereka harus beribadah sekolah minggu online. Mereka masih main gadget, mereka masih nonton TV. Nah, walaupun banyak godaan-godaan seperti itu, nah itu adalah ujian kepada kita. Apakah kita mau mendengar suara Tuhan? Apakah kita mau taat kepada Tuhan untuk tetap beribadah kepada Tuhan, untuk tetap beribadah sekolah minggu online, atau kita mau tetap main gadget? Wah, seru ya. Kayaknya kalau gamenya belum menang gitu ya, kayaknya tanggung gitu ya. Nah, itu ada contoh godaan. Nah, tapi sebagai anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu, apakah kita mau mempunyai telinga yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan, ya, ataukah kita mau menuruti goda-godaan itu? Ya, gak usah sekolah minggu, gampang, nanti sore, kan hanya buka YouTube aja. Nah, disitulah ketaatan kita diuji. Apakah kita mau mendengar kepada suara Tuhan, taat beribadah kepada Tuhan, ataukah kita mau menuruti godaan-godaan yang datang kepada kita? Nah, contohnya lagi, ada satu lagi. Nah, apakah godaan itu? Contohnya kayak misalkan di sekolah minggu online nih, adik-adik lagi mendengarkan firman Tuhan. Nah, walaupun Ibu Desi tidak bisa melihat adik-adik yang di rumah, mungkin adik-adik dengerin firman Tuhan sambil makan, mungkin sambil lari-lari, ya, atau mungkin ngobrol, ya. Nah, itu juga satu godaan. Apakah kita tetap taat, ya, kepada perintah Tuhan, duduk diam, duduk manis mendengarkan firman Tuhan, ataukah kita mau cuek aja? Nah, jadi sebagai anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu, kita mau belajar dari ketaatan seorang Daniel. Mau dia taat kepada perintah Tuhan. Nah, seperti juga tadi ya. Tadi kita sudah lihat boneka Mia dan Tony ya. Nah, akhirnya dia mau untuk menuruti mamanya untuk mengganti channel itu ya, untuk ibadah sekolah minggu online. Nah, tapi apakah ketaatan kita itu karena dipaksa, ya, atau mungkin kayak mama marahin kita, ayo harus diajak-ajak, harus dipaksa-paksa untuk kita bisa beribadah. Nah, tidak ya, tetapi karena kita mau mengasihi Tuhan dan benar-benar mau melakukan perintah Tuhan, mau taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, seperti Daniel. Nah, demikian cerita firman Tuhan yang singkat ini. Jadi Ibu Desi belajar, kita juga semua belajar untuk kita boleh taat, kita mau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, sebab kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kamu Tony, waktunya sekolah minggu masih main game? Iya, kakak juga dong. Kalau ada waktunya sekolah minggu, harus siap-siap. Jangan nonton film kartun terus. Jam 10.30 kita udah harus siap untuk sekolah minggu, Kak. Nah, Mia dan Tony, mari kita sama-sama belajar
untuk taat kepada perintah Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan. Waktunya jam 10.30 di hari Minggu, kalian sudah harus siap untuk beribadah ya di channel YouTube GPDI Gloria Kids. Iya, Bu Desi. Demikian firman Tuhannya, adik-adik semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami semua untuk taat kepada perintah Tuhan, untuk kami selalu mendengar suara Tuhan, dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini, Ibu Desi ambil dari Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jangan lupa ya adik-adik bikin video ayat hafalannya dan kirimkan ke Ibu Jevanya. Nah adik-adik, untuk pengumumannya minggu depan di jam yang sama 10.30 kita bertemu lagi ya di ibadah online sekolah minggu. Nah bagi adik-adik juga yang mau memberikan persembahan, adik-adik bisa taruh di amplop ya, dan bisa menghubungi kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu untuk mengambil persembahan adik-adik. Nah, baik adik-adik, demikian pengumuman, demikian ibadah sekolah minggunya. Kita bertemu lagi minggu depan di channel YouTube GPDI Gloria Kids. Adik-adik, Ibu Desi ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita dengan mengangkat satu pujian, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Itu kerinduanmu. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Kami mau menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Kami mau menjadi anak yang dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Kami mau menjadi anak yang taat kepada perintah Tuhan, supaya sungguh kiranya hati Tuhan boleh disenangkan oleh setiap perbuatan tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ini. Kami mau menamatkan ibadah sekolah minggu kami ini. Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa ada atas kami semua, ada atas anak-anak sekolah minggu kami, orang tua anak sekolah minggu, guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu. Kiranya kami semua boleh ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Bahkan bagi keluarga hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala kami taruh mereka ke dalam tangan pemeliharaan dan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Kau Allah yang menjaga keluarga hamba-Mu dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan memberkati akan setiap yang menjadi kebutuhan keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sudah menolong kami sehingga kami boleh menamatkan ibadah sekolah minggu ini pada saat ini. Kami mengucap syukur dan kami naikkan pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur, kami sudah menamatkan ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, ayat hafalan kali ini Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Shalom teman-teman. Ayat hafalan hari ini adalah Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Shalom, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Semuanya, selamat hari Minggu. Ini ayat hafalanku di hari Minggu ini. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. God bless you. Shalom, halo teman-teman. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Shalom. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bye-bye. Shalom, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bye-bye. Shalom teman-teman. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom semua. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Terima kasih. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Shalom semuanya, ini ayat hafalan Renata. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Yeremia 17 ayat 7 berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Shalom. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Shalom. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Teman-teman, sampai jumpa lagi ya minggu depan di ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati.